Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ketiga, akuntansi sektor publik mengenai akuntansi keuangan daerah. Jadi, berdasarkan ruang lingkup akuntansi, bahwa sentralisasi adalah pemusatan semua wewenang kepada manajemen atau anggota yang berada di level tertinggi dalam struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah pendelegasian wewenang sesuai prinsip-prinsip akuntansi untuk membuat keputusan dan kebijakan kepada manajemen atau anggota yang berada di level bawah dalam struktur organisasi. Di era reformasi 1999 telah melahirkan pendekatan baru dalam pengelolaan pemerintahan di Republik Indonesia dari pendekatan sentralisasi menjadi pendekatan desentralisasi yang ditandai dengan adanya otonomi daerah pada sebagian besar kewenangan pemerintahan. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk berjalan secara profesional dengan mengedepankan aspek efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pada saat yang sama, akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan menjadi terpenting untuk mendukung transparansi dan penyediaan informasi dalam pengambilan berbagai keputusan pemerintah. Selanjutnya, akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah sebagai alat untuk mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari akuntansi sektor publik. Tingkatan tertinggi dalam sektor publik adalah tingkatan negara. Oleh sebab itu, akuntansi keuangan daerah juga berhubungan dengan akuntansi keuangan negara. Selanjutnya, salah satu lingkup keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, barang inventaris kekayaan milik negara, dan badan usaha milik negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara dan barang inventaris kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah Pasal 4 Ayat 2 bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, yaitu di satu pihak menginterpretasikan estimasi pengeluaran yang berguna untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menginterpretasikan estimasi penerimaan dan sumber penerimaan daerah berguna menutupi pengeluaran tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari yang pertama, rencana kegiatan daerah beserta uraiannya secara rinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan sebagai target minimal untuk menutupi biaya yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Yang terakhir, adanya biaya sebagai batas maksimal pengeluaran jenis kegiatan dan proyek yang dicantumkan dalam bentuk angka periode anggaran dalam satu tahun. Selanjutnya, sistem informasi keuangan daerah adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh Menteri Keuangan untuk mengumpulkan, melakukan validasi, mengolah, menganalisis data, dan menyediakan informasi keuangan daerah dalam rangka merumuskan kebijakan dalam pembagian dana perimbangan, evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan memenuhi kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara. Tujuan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yaitu yang pertama, membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah. Yang kedua, membantu menyediakan data dan informasi kepada Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Yang ketiga, membantu Menteri Keuangan dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan kebutuhan lain seperti statistik keuangan negara, serta membantu pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan dan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintahan, dan pembangunan di daerah. Selanjutnya, karakteristik anggaran pendapatan dan belanja daerah mulai saat ini sampai setelah reformasi, bahwa bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah mengalami perubahan didasarkan pada peraturan otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Selanjutnya, fungsi anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdiri dari ada fungsi otorisasi, ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengawasan, ada fungsi alokasi, ada fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Selanjutnya, prinsip anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terdiri dari kesatuan, lalu universalitas, kemudian tahunan, selanjutnya spesialitas, selanjutnya akrual, dan kas. Selanjutnya, bentuk-bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari penerimaan, yang kedua pengeluaran, yang ketiga pembiayaan. Penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua dana perimbangan, yang ketiga pendapatan daerah lain-lain yang sah. Pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari yang pertama, belanja administrasi umum, yang kedua, belanja operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana publik, yang ketiga, belanja modal, yang keempat, belanja transfer, yang kelima, belanja tidak terduga. Selanjutnya, pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sumber penerimaan dan pengeluaran daerah untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikategorikan menurut sumber pembiayaan adalah sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan penerimaan daerah adalah sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sumber pembiayaan penerimaan daerah adalah sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Selanjutnya, sumber pembiayaan pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun saat ini. Selanjutnya, siklus anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap persiapan dan penyusunan anggaran. Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang kedua, tahap ratifikasi anggaran. Pada tahap ratifikasi anggaran bahwa kepala daerah harus memiliki kemampuan yang memadai, integritas, dan kesiapan mental yang tinggi untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut. Yang ketiga, tahap implementasi anggaran. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, maka dilakukan implementasi anggaran dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran berhubungan dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi anggaran berhubungan dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi anggaran telah didukung dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka pada tahap pelaporan dan evaluasi anggaran dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya,
Manajemen keuangan daerah di era reformasi. Pemerintah pusat menerbitkan dua peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Selanjutnya, manajemen keuangan daerah di era reformasi. Pemerintah pusat menerbitkan dua peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan pelaksanaan yang lain terdiri dari yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengolahan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Yang kelima, Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 nomor 903-2735-SJ tentang pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2001. Berdasarkan peraturan tersebut, maka manajemen keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik tertentu, yaitu definisi daerah adalah provinsi dan kota atau kabupaten, sehingga istilah pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 dan kota madya tidak digunakan. Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah sesuai pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Selanjutnya, bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran adalah yang pertama, laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, nota perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, laporan aliran kas. Yang keempat, neraca daerah dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur sesuai pasal Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 38. Pinjaman anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak termasuk dalam pos pendapatan yang menunjukkan hak pemerintah daerah, tetapi termasuk dalam pos penerimaan yang belum ditentukan menjadi hal pemerintah daerah. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, selain pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya mencakup yang pertama, perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Yang kedua, perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya. Yang ketiga, target dan persentase fisik proyek meliputi standar pelayanan yang diharapkan. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mencantumkan konsekuensi terhadap masa jabatan kepala daerah apabila 2 kali ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, salah satu pergeseran pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 adalah perubahan sistem akuntansi pemerintahan. Inti perubahannya adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota, dan tidak dengan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini sejak sistem kontinental atau sistem Industrial Contabiliteit atau ICW Belanda. Pembukuan menurut sistem ICW sebenarnya belum diinterpretasikan sebagai akuntansi yang baik sebab sistem pencatatan yang dilakukan sederhana, yaitu sistem tata buku tunggal dan menggunakan dasar pencatatan basis kas. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami mengenai akuntansi keuangan daerah, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di forum diskusi. Sekian presentasi di pertemuan ketiga ini, semoga ini dapat bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.